Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Bu, mama saya dibilang dokter kena kanker payudara stadium 4. Sudah menyebar kemana-mana, ke paru, hati, pembengkakan hati maksudnya. Benjolan sudah ada di ketiak dan hati, fungsi ginjal dan hati sudah tinggi, jadi tidak dianjurkan dokter lagi kemo. Iya, benar. Itu benar sekali. Karena obat kemo itu kan mempengaruhi organ lain, gitu kan. Mereka artinya maksudnya organ tubuh itu kan mereka kan ikut serta kan mengolah itu obat-obatan kemo itu seperti ginjal, lever, paru, ya kan, jantung. Artinya ini hasil labornya tidak mengizinkan kemo. Iya, seperti itu. Dulu awal-awal saya kemo, ya mau ini sudah tobat ini kan, mau kemo kan. Jadi kemo ini oke. Tanda tangan isi mau kemo kan. Oke, isi. Oke, cek darah. Fungsi hatinya hampir 3 kali lipat. Terus dokter bilang, ini tidak boleh kemo. Fungsi hatinya dibetulin dulu. Terus saya dirujuk ke dokter penyakit dalam. Terus dokter penyakit dalam kasih saya obat waktu itu untuk hati selama 2 minggu. Iya, 2 minggu. Setelah itu kembali lagi ini ke penyakit dalam, cek lagi ya. Syukur, puji Tuhan, langsung ini boleh itu diizinkan sama dokter penyakit dalam untuk kemo. Tapi kan untuk kita kembali lagi ke dokter itu kan panjang lagi waktunya gitu kan, bisa makan waktu 6 minggu gitu, antri loh. Makanya kalau ada benjolan itu please deh jangan diundur-undur ya, langsung fungsi ginjal, fungsi hati. Ya, karena mungkin mereka sudah nggak sanggup lagi gitu bekerja kalau masuk obat itu. Sebab itu tidak dianjurkan lagi di kemo gitu. Ini saya nggak bisa ini lagi, efeknya itu saya sudah tidak bisa, saya tidak mau lagi menanggapi gitu, walaupun saya tahu gitu. Terus kayak mana dong gitu kan. Misalnya ada komen lagi di bawah, terus gimana dong, kayak mana dong gitu kan gitu. Jadi namun begitu tetap aja kita yang maha kuasa, kita nggak boleh lepas dong, nggak boleh urus sesama manusia, nggak boleh urus nyawa, tidak boleh itu. Ini terus kayak nggak berubah lagi ke kau bisa begini begitu tuh. Saya tidak seperti itu. Tetap saya berharap kepada yang maha kuasa gitu. Nah, ini tanggapan saya untuk yang ini ya. Kanker nggak asal operasi. Tetangga saya operasi tambah parah. Harus benar-benar dokter yang ngerti kanker, karena harus akarnya sampai habis. Nah, oke. Kalau yang ini bisa saya jawab. Bodrosinta 7975. Iya. Kanker nggak asal operasi. Nah, seperti ini loh Ibu. Kita kan kepada dokter onkologi khusus bedah kanker, bedah onkologi gitu, sudah kanker dan bisa dia bedah gitu.
memang khusus dokter kanker dia, dan tahu waktu operasi itu udah tahu dia sampai di mana gitu. Dan setelah itu benjolan payudara yang diangkat itu kan diperiksa dia lagi, masih ganas kah atau tidak. Ada yang masih ganas, ada yang tidak. Seperti saya kan tidak, karena dia sudah hancur waktu saya kemo 8 kali itu, hancur total, sudah nggak ada. Makanya waktu itu dokter bilang nanti kita periksa IHK lagi ya Bu. Tak ada IHK, karena PA aja bilang sudah dia tidak ganas gitu. Tapi kalau sudah dia keganasan timbul di sana, dokter akan rujuk sinar gitu, radioterapi sinar gitu ya, karena akarnya harus sampai habis. Iya, akarnya harus sampai habis, makanya dia ada pemeriksaan gitu ya, tidak asal, benar, harus memang betul-betul. Maksud ibu ini jangan sampai ke bedah umum. Jadi kalau ke bedah umum pun dia, ibu misalnya diangkat, kan tetap aja diperiksa PA-nya kan, patologi anatominya. Ternyata dia ganas, ini akan dirujuknya ke dokter onkologi. Pun maaf mau tanya, kalau kanker udah menyebar, ngaruh kaki, susah jalan, sesak napas. Iya, kaki ya, saya gitu waktu itu kan, ini kaki ini susah jalan ini waktu itu, pincang-pincang dia. Jadi di selangkangan ini agak sakit gitu ya, sama di lumbal belakang, tulangnya belakang sini pas. Jadi ini punggung saya ini kan turun paling bawah di lumbal. Jadi boleh dilihat di internet gitu posisi lumbal itu di mana. Iya, susah jalan itu betul ya, menyebar ke tulang dia ya. Ini boleh dicek dengan bone scan ya. Iya, bone scan belakangan ini baru beberapa hari yang lalu ya, baru 3 hari yang lalu ya, saya ada telepon sama teman orang Medan, orang Tembung. Dia bone scan itu di rumah sakit ada Malik, sesak napas ya, sesak napas. Jadi ini sesak napas ini harus dipastikan dulu sesak bernapas atau nyesek gitu, nyesek. Kalau nyesek itu kan di lambungnya. Kalau saya kan dulu kan waktu kemo itu kan nyesek dia, kayak penuh begah, aduh gitu. Ternyata ini kan memang bawa asam lambung dia kan, apa ini obat kemo ini kan gitu. Jadi makanya saya itu minum obat lambung itu sampai berapa macam itu kan, hilang memang. Tapi kalau dia merasa sesak, mungkin ingat bolak-balik saya bilang, mungkin kena ke paru-paru gitu ya, itu mungkin. Tapi harus ada itu pemeriksaan ya. Jangan kata ibu itu kalau sesak aja langsung ini, jangan sampai dipotong-potong video ini gitu ya. Mungkin ya, itu jawabannya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.